Makalah ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang dapat membuat pembacanya memahami perkembangan sejarah gereja agama Kristen dari berbagai perspektif penting yang membentuk kekristenan hingga saat ini, khususnya pada abad-abad pertengahan. Pembahasan dalam makalah kami mencakup beberapa bab yang disusun secara kronologis dan sistematis. Pada bab 29 membahas tentang Renaissance dan humanisme. Pada bab 30 membahas tentang perkembangan teologi abad-abad pertengahan. Pada bab 31 menyoroti kesalehan abad-abad pertengahan. Pada bab 32 memutuskan perhatian dan pada sosok Martin Luther. Pada bab 33 membahas penyaringan, perceraian, dan peluasan yang terakhir. Pada bab 34 membahas tentang mengerunaikan perdebatan antara Zwingli dan para teologi lainnya mengenai perjamuan kudus. Dalam bab 29 ini kita akan membahas tentang Renaissance dan humanisme. Renaissance berarti kehidupan kembali atau lahir kembali, atau juga bisa diartikan sebagai suatu periode sejarah di mana perkembangan kebudayaan Barat mulai memasuki periode baru dalam semua aspek kehidupan manusia. Renaissance juga membangkitkan lagi semangat atau membangkitkan kembali semangat zaman klasik yang sudah lama dilupakan, yaitu semangat untuk meneliti, meniru, dan membangun kembali nilai-nilai Yunani dan Romawi kuno. Pada masa ini, karya-karya filsafat, sastra, dan seni klasik dipelajari ulang untuk menemukan prinsip-prinsip kebebasan berpikir, logika, dan keindahan yang dulu pernah berkembang. Lalu muncullah humanisme dalam zaman Renaissance, tidak hanya melalui pemujaannya terhadap karya klasik, tetapi juga melalui kedalaman perasaannya terhadap keindahan-keindahan dunia ini. Orientasi pemikiran di zaman Renaissance dikenal bersifat antroposentris, yaitu segala sesuatu diukur melalui ukuran manusia, bukan lagi Tuhan. Maka timbullah gerakan humanisme, yaitu gerakan yang ingin mengungkapkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Humanisme di zaman Renaissance menyatakan pandangan hidup yang antroposentris, liberal, sekular, dan rasional. Nah, di sini juga ada pengaruh Renaissance terhadap gereja. Di zaman Renaissance, manusia hidup bebas dan menemukan corak kehidupannya tidak lagi berkaitan dengan doktrin gereja. Pengaruh Renaissance makin lama makin meresap di berbagai bidang kehidupan, sehingga bertambah banyak orang teristimewa dari golongan cendekiawan mulai melepaskan diri dari firman Tuhan. Ilmu perkembangan dan kebudayaan atau ilmu pengetahuan dan kebudayaan umum mulai memisahkan diri dari ajaran dogma agama Kristen, terutama ilmu alam yang berdasarkan ilmu pasti, mulai bertentangan dengan pandangan gereja yang sampai masa itu diajarkan dan dipercaya sebagai kebenaran yang ilahi. Nah, di sini juga ada tokoh humanisme yang terkenal dan termasuk dari Belanda, yaitu Erasmus. Beliau sangat dihormati dan didukung oleh banyak raja-raja sehingga dapat mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk pelajaran. Humanisme Erasmus merupakan campuran pandangan-pandangan Yunani dan Romawi kuno, atau campuran pandangan-pandangan Yunani dan Romawi dengan ajaran Injil, dan dijuluki sebagai bapak aliran Kristenan yang serba bebas atau liberal. Menurut Erasmus, Injil adalah ajaran indah tentang kebajikan manusia. Erasmus tidak ikut serta dalam reformasi gereja yang radikal karena membenci revolusi. Ia berharap gereja semakin dipengaruhi oleh semangat humanis agar kembali pada kesuciannya yang semula. Saya akan menjelaskan tentang bab 30 tentang teologi abad-abad pertengahan. Pada poin yang pertama tentang skolastik. Jadi, pada abad-abad pertengahan, skolastik dikenal sebagai metode belajar terhadap iman dan akal budi di sekolah dan di universitas. Skolastik adalah kata sifat yang berasal dari kata school yang berarti sekolah. Dan skolastik ini merujuk pada cara belajar yang berkembang di sekolah dan di universitas. Pada poin yang kedua yaitu pemikiran Thomas Aquinas terhadap skolastik. Jadi Thomas berpendapat bahwa teologi merupakan puncak usaha untuk menyesuaikan satu sama lain dan mencari keseimbangan antara unsur-unsur oleh kaum skolastik dan menghubungkan akal budi dengan pernyataan Alkitab. Nah, pada bab 3 ini membahas kesalehan pada abad-abad pertengahan. Nah, pada masa abad pertengahan ini kesalehan itu dipahami sebagai urusan batin dan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Namun, ungkapan iman ini tetap dampak dalam tindakan sehari-hari umat Kristen, misalkan ibadah dan kehidupan bersama jemaat. Nah, salah satu tokoh besar yang berpengaruh dalam kehidupan rohani umat Kristen itu adalah Bernhard dari Clairvaux. Yang pertama itu mistik. Nah, pada masa ini muncullah bentuk kesalehan baru yang disebut mistik, yang berkembang terutama di lingkungan biara. Ajaran mistik itu banyak dipengaruhi oleh filsafat Platonisme dan pemikiran tokoh-tokoh seperti Origenes dan Augustinus.
Mistik di sini mengajarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan atau berasal dari zat ilahi. Namun ajaran ini memiliki kelemahan karena sebagian penganut memiliki pandangan panteistis, yaitu menganggap Tuhan tidak memiliki pribadi dan hanyalah roh semesta. Pandangan ini membuat batas antara Tuhan dan manusia. Nah, selain itu, ajaran dualistis dalam mistik menilai bahwa dunia semakin jauh dari sifat ilahi sehingga manusia perlu melepaskan diri dari keduniawian agar jiwanya dapat kembali bersatu dengan sang sumber ilahi. Walau begitu, mistik tetap menekankan pentingnya kehidupan rohani yang murni dan menolak pandangan dunia yang materialistis. Yang kedua ada Eckhart dan pengikutnya. Nah, tokoh mistik terkenal di sini itu adalah Eckhart, di mana dia mengajarkan bahwa dalam diri manusia terdapat api kecil ilahi yang menjadi sumber kehidupan rohani. Untuk mencapai kesempurnaan, manusia harus meninggalkan hal-hal duniawi seperti bertobat, menyucikan diri dengan meneladani hidup Kristus. Nah, Eckhart bersama tokoh-tokoh seperti Tauler, Suso, dan Ruysbrock dikenal sebagai para mistikus besar. Namun pandangan mereka dianggap cenderung panteistis karena menyamakan manusia dengan Tuhan. Banyak orang yang kecewa dengan gereja resmi, maka mereka beralih kepada kelompok mistik seperti yang disebut sahabat-sahabat Tuhan, yang dimana dia menekankan devosi terhadap penderitaan Kristus. Nah, sebaliknya kelompok mistik lain menolak sakramen dan menganggap manusia tidak berdosa karena ia bagian dari Tuhan sendiri. Ajaran semacam ini dinilai menyimpang dari iman Kristen yang diajarkan di dalam Alkitab. Yang ketiga, devosi baru. Di Belanda muncullah gerakan rohani bernama devosi baru yang dipelopori oleh Gert Groth di kota Deventer. Gerakan ini melibatkan para imam dan orang awam yang ingin hidup lebih dekat dengan Kristus melalui kesederhanaan, dan pelayanan. Berbeda dengan mistisme, devosi baru tidak menolak gereja, tetapi menekankan pembaruan hidup rohani melalui pengendalian diri, refleksi batin, dan ketaatan kepada Kristus. Gerakan ini melahirkan buku terkenal yang berjudul Meniru Kristus. Itu karya dari Thomas A. Kempis. Namun kelemahan devosi baru ialah fokusnya yang sangat kuat pada kesalahan pribadi, sehingga kadang membuat jarak yang antara pengalaman rohani individu dan ajaran resmi gereja. Nah, yang keempat, alat-alat keselamatan. Gereja Katolik pada abad ke-13 mengajarkan bahwa keselamatan diterima melalui 7 sakramen, yaitu ada perjamuan kudus, baptisan, konfirmasi, pengakuan dosa, perminyakan, perkawinan, dan tabisan imam. Nah, perjamuan kudus dianggap sebagai tubuh Kristus yang nyata, bahkan dalam misa dan prosesi keagamaan. Baptisan diyakini menghapus dosa asal dan dosa pribadi. Jika imam tidak ada, orang awam boleh membaptis dalam keadaan darurat. Berikutnya ada konfirmasi, dilakukan oleh uskup untuk menguatkan iman dan memberikan Roh Kudus. Pengakuan dosa mencakup penyesalan, pengakuan kepada imam, dan penitensi. Imam dianggap memiliki kuasa untuk memberi pengampunan. Yang berikutnya perminyakan, dilakukan bagi orang sakit atau menjelang wafat dengan doa dan minyak suci. Berikutnya perkawinan, dianggap sakramen suci yang tidak dapat diceraikan kecuali dengan izin paus. Berikutnya tabisan imam, memberi kuasa rohani kepada imam untuk melayani sakramen dan menjadi penghubung antara Allah dan manusia. Nah, pada masa itu khotbah kurang diperhatikan karena sakramen dianggap lebih penting. Namun sejak abad ke-13, para rahib Fransiskan mulai menghidupkan kembali pelayanan firman setelah penemuan mesin cetak. Nah, di situ Alkitab mulai tersebar luas. Meski banyak imam tidak setuju, umat awam membacanya karena takut menimbulkan kritik terhadap gereja. Nah, berikutnya ada objek iman. Banyak umat Kristen awam lebih menaruh iman kepada orang-orang kudus daripada langsung kepada Kristus, karena mereka menganggap Tuhan terlalu jauh dan menakutkan. Akibatnya benda-benda peninggalan para santo, misalnya tulang, rambut, pakaian, itu disembah karena percaya bahwa itu membawa rahmat. Raja Frederick misalnya mengumpulkan banyak relikwi demi penghapusan dosa. Di sisi lain, kepercayaan terhadap iblis dan tahayul juga sangat kuat yang menyebabkan munculnya perburuan penyihir pada abad ke-15, di mana banyak perempuan tidak bersalah menjadi korban tahayul. Yang berikutnya pernyataan iman. Iman umat Kristen pada masa itu banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja tentang kiamat dan neraka. Rasa takut terhadap hukuman itu membuat banyak orang melakukan penitensi seperti menyiksa diri atau ikut perang salib untuk menebus dosa. Selain itu, iman juga diwujudkan dalam berbagai amal dan ritual seperti berpuasa, berdoa, bersedekah, memberikan sumbangan kepada gereja, dan melakukan ziarah ke tempat suci yang dianggap membawa berkat besar. Yang ketujuh, penghapusan siksa atau bisa disebut indulgensi. Ajaran tentang indulgensi muncul dari keyakinan bahwa meskipun dosa sudah diampuni,
masih ada hukuman sementara yang harus dijalani baik di dunia maupun di api penyucian. Indulgensi diberikan untuk meringankan atau menghapus hukuman tersebut. Indulgensi tidak menghapus dosa besar, tapi mengurangi akibat dari dosa yang telah ampuni, biasanya dari dosa kecil. Praktik ini kemudian berkembang luas dengan sering dihubungkan dengan perang salib serta menjadi salah satu penyebab munculnya gerakan pembaruan gereja. Terima kasih. Masuk ke dalam penjualan surat penghapusan siksa, di mana penjualan surat penghapusan siksa ini awal terjadinya reformasi. Uskup Agung Albertus dari Mainz mengambil 2 daerah, namun perlu diketahui pada saat itu tidak ada uskup yang lain dalam hal tersebut. Sehingga ia menerima pendapatan uang 3 kali lipat gandanya. Namun, Paus Leo XX tidak mengizinkan hal itu. Kecuali Albert membayar uang tersebut, namun Albert tidak dapat membayarnya dengan sejumlah uang yang besar itu. Lalu Paus menyarankan memperdagangkan surat siksaan secara besar-besaran di Jerman. Namun hal itu membuat rakyat Jerman merasa lelah dan dalam menanggung penindasan dari pihak Italia. Setelah munculnya Luther, mereka merasa bebas untuk menyuarakan suatu kesetaraan setelah Luther menolak dari penjualan indulgensi dan menyadarkan umat Kristen mengenai suatu makna sejati pertobatan dalam penebusan dosa dalam waktu singkat. Dan para penjual surat indulgensi kehilangan banyak keuntungan. Hal ini memicu kemarahan yang memuncak pada Uskup Agung Albert dari Mainz dan beberapa pihak lainnya. Mereka menegaskan bahwasanya rahib dari Wittenberg beserta pengikutnya tidak mendapat dukungan dari paus maupun teologi resmi dari gereja. Luther pun dituduh sesat dan diminta untuk mencabut suatu ajarannya. Tetapi ia menolak. Hal ini didengar oleh Frederick yang bijaksana. Dia akan berjanji dalam diam-diam untuk melindungi Luther, dan akhirnya Luther pun mengirim surat kepada paus untuk menjelaskan maksud dari 90 dalil yang ia ajukan dalam sepucuk surat. Dalil-dalil yang ditulis oleh Luther berbentuk kritik dan argumen yang mencerminkan keyakinan Luther bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Kristus, bukan melalui perbuatan atau upaya manusia. Memasuki pembaruan gereja berkembang, di mana pembaruan gereja ini dipelopori oleh Martin Luther sebagai reaksi terhadap kemerosotan moral dan penyimpangan ajaran dalam gereja Katolik, seperti penjualan surat pengampunan dosa dan penyalahgunaan wewenang rohani yang disampaikan melalui 90 dalilnya pada tahun 1517. Luther menuntut agar gereja kembali kepada kebenaran Alkitab. Gerakan ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, mulai dari rakyat, kaum humanis, hingga para bangsawan yang berpikir reformis. Salah satu sahabatnya dan rekan perjuangannya yang bernama Philip Melanchthon, seorang ahli bahasa, filsafat, serta teologi, ia membantu Luther dalam memperjuangkan pembaruan gereja. Pada tahun 1520, Luther menulis sejumlah karyanya sebagai dasar teologis reformasi, diantaranya ialah kepada bangsawan Kristen bangsa Jerman, yang menyerukan reformasi dan menolak kekuasaan absolut pada paus, serta tentang pembuangan Babel bagi gereja, yang dimana dalam hal itu menegaskan ajaran tentang sakramen berdasarkan Alkitab. Ia menolak ajaran transubstansiasi dan pandangan bahwa Kristus dipersembahkan dalam misa, karena baginya perjamuan kudus adalah anugerah Allah, bukan persembahan manusia. Jadi, inti dari seluruh pemikiran dan perjuangan Luther ini dirangkum dalam semboyan yang sangat terkenal, yaitu sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Hanya oleh iman saja, hanya oleh anugerah, dan hanya oleh Alkitab. Pada bab 33 akan membahas 3 tahap penting dalam perkembangan reformasi Luther, yaitu penyaringan, perceraian, dan peluasan. Ketika Luther disembunyikan oleh Raja Frederick di Kastil Wartburg, ia menyamar sebagai Jonker. Luther tinggal selama 10 bulan, dan dalam waktu singkat, ia menerjemahkan perjanjian baru dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Jerman. Itu menjadi terjemahan pertama yang tidak didasarkan pada Vulgata Latin. Ketika Luther berada di Wartburg, muncul kesalahpahaman dari banyak orang tentang makna kebebasan yang dikotbahkan olehnya. Karena itu, Wittenberg mengalami kekacauan, khususnya untuk para pengikut Luther, memulai ajaran-ajaran baru, dan pemukanya ialah Karlstadt atau Andreas Karlstadt. Karlstadt ini mengaku bahwa Luther sangat lambat dalam melakukan reformasinya. Oleh sebab itu, Karlstadt memimpin sebuah golongan dan membuat sebuah kekacauan yang tentu saja kekacauan itu karena perilaku radikalnya. Lalu, dengan itu rakyat-rakyat pun menyerang gedung-gedung gereja. Mereka juga memusnahkan patung-patung, salib-salib, dan mesbah-mesbah. Raja Frederick tidak sanggup untuk meredam huru-hara itu. Melihat keadaan itu pun, Luther akhirnya kembali ke Wittenberg pada bulan Maret 1522. Lalu, Luther pun naik mimbar selama 7 hari lamanya, dan dengan khotbahnya ia menegaskan ulang ajarannya. Ia menolak kekerasan dan revolusi, serta menekankan bahwa harus berjalan dengan kasih dan kesabaran. Lalu, Luther mengalami perpecahan atau perceraian dengan tokoh-tokoh reformasi.
khususnya dengan tokoh bernama Thomas Müntzer. Jadi, pada tahun 1525 pecahlah pemberontakan besar dari kaum petani yang menolak penindasan. Mereka salah memaknai ajaran Luther tentang kebebasan Kristen dan mengira Luther akan memperjuangkan mereka. Namun, Luther tidak sepenuhnya menyalahkan petani karena Luther menganggap hal itu wajar. Petani ini sendiri memang hidup dengan kesusahan pada zaman itu. Mereka hidup seperti budak, teman-teman. Jadi, mereka pun menuntut dengan ajaran Luther itu, mereka melakukan hal-hal radikal. Jadi, mereka membakar, merampok, dan membunuh. Oleh sebab itu, Luther yang awalnya mewajarkan tuntutan petani, jadi merubah sikapnya. Karena Luther merasa ini sudah ke ranah yang sangat jauh. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Oleh sebab itu, berdasarkan surat Roma yang ke-13, Luther mendesak para raja untuk menindak kekacauan itu. Namun, setelah golongan petani dikalahkan, ia juga menegur para raja agar tidak bertindak terlalu kejam. Melalui sikapnya itu, Luther pun menegaskan bahwa Injil tidak berpihak pada golongan tertentu, melainkan untuk semua lapisan masyarakat. Dan pada saat itu juga kita dapat melihat bahwa Luther juga merasa menyesal karena reformasinya banyak kekacauan yang terjadi, seperti petani yang saling membunuh. Jadi petani ini, ada petani dari golongan gereja Katolik Roma dan petani dari pengikut Luther. Mereka juga saling membunuh, teman-teman. Nah, di balik pemberontakan petani ini ada tokoh yang tadi yang saya sebutkan, yaitu Thomas Müntzer. Dia pun menyetujui pemberontakan tersebut. Ia lebih radikal lagi. Sebelumnya tadi ada Karlstadt, nah sekarang ada Thomas Müntzer. Ini adalah tokoh reformasi yang jauh lebih radikal. Sehingga pada tahun 1524 dan 25 Luther merasa perlu menceraikan diri dari Müntzer. Setelah petani-petani dikalahkan, Müntzer ditangkap dan dibunuh. Lalu kita lanjut ke peluasan reformasi. Nah, teman-teman, jadi reformasi Luther ini tidak hanya menimbulkan ketegangan di Jerman, namun ini menyebabkan ketegangan sampai keluar Jerman, khususnya adalah bagian-bagian Eropa. Nah, saat Luther mengeluarkan kritik terhadap gereja Katolik ini, ternyata banyak orang yang mengikuti ajarannya, mulai menjauh dari pengaruh Paus dan mendirikan gereja-gereja baru dan menganut prinsip-prinsip reformasi, teman-teman. Nah, ini permasalahan agama di Jerman ini mencapai puncaknya pada abad ke-16 dan menyebar ke berbagai belahan Eropa. Yang berarti dapat disimpulkan di sini bahwa reformasi yang Luther lalui ini, atau Luther awali ini, tidak hanya berhenti di Jerman, melainkan berkembang hingga ke seluruh Eropa, teman-teman. Jadi itu yang dapat saya sampaikan tentang bab 33 ini. Pada bab ke-34 membahas tentang Zwingli dan juga pertikaian tentang perjamuan kudus. Pada bab ini saya akan membahas 4 poin. Poin yang pertama, perbedaan dua cabang reformasi antara Luther dan juga Calvinis. Jadi, adanya gerakan pembaharuan sebagai kelanjutan dari reformasi Luther, di mana banyak hal yang penting yang kurang diperhatikan oleh reformasi Luther sehingga ditambahkan oleh reformasi Calvinis, seperti kesadaran teokratis yang lebih kuat dan radikal, yang kedua pembaharuan bentuk-bentuk hidup gereja, yang ketiga pelaksanaan semangat Injil di lapangan sosial, dan yang keempat sikap aktif terhadap politik. Walaupun begitu, reformasi Calvinis tidak terlepas dari pengaruh reformasi Luther, dan keduanya berdasarkan Injil rahmat Tuhan yang dimana manusia dibenarkan oleh iman. Poin yang kedua, kehidupan Zwingli. Zwingli adalah seorang pemimpin reformasi dari Swiss yang dipengaruhi oleh humanisme. Ia dipanggil menjadi seorang pendeta di Zurich dan juga menjadi pengikut Erasmus. Zwingli menolak ajaran Roma karena ia lebih menekankan pembenaran oleh iman dan membentangkan 67 dalil pembaharuan. Kemudian memutuskan bahwa hanya Injil yang sejati saja boleh dikabarkan. Zwingli menginginkan perubahan total dalam bentuk gereja, berbeda dengan Luther. Nah, pada Oktober 1523, pembaharuan radikal terjadi, termasuk mengeluarkan ornamen dan perubahan dalam ibadah. Poin yang ketiga, pertikaian tentang perjamuan kudus. Yang menjadi pertikaian dalam konsep perjamuan kudus ini dengan adanya perbedaan pandangan para reformator di dalam sejarah gereja. Perbedaan pandangan perjamuan kudus menjadi hal yang diperdebatkan sejak lama. Awalnya perbedaan pandangan ini muncul ketika pekerjaan para reformator ini menentang gereja Katolik. Walaupun begitu, pemikiran para reformator ini dalam hal teologi itu memiliki perspektif yang sama dan sepakat. Namun pada hal perjamuan kudus, mereka masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Dalam hal ini, Zwingli sendiri berpendapat bahwa perjamuan kudus hanyalah sebuah kiasan atau lambang saja. Berbeda dengan Luther yang berpendapat bahwa perjamuan kudus dengan roti dan anggur itu benar-benar mengandung tubuh dan darah Kristus. Nah, dari perbedaan ini akan memberi dampak bagi gereja, di mana menyebabkan perpecahan doktrinal dan lahirnya berbagai denominasi Protestan. Kemudian mengubah teologi sakramen dari mistis menjadi simbolik dalam tradisi tertentu, kemudian menggeser fokus ibadah dari liturgi ke khotbah dalam gereja reformat, dan kemudian memengaruhi peta politik dan sosial gereja di Eropa. Pada poin yang terakhir, poin yang keempat tentang politik dan ajal Zwingli. Nah, Zwingli menganggap pentingnya peran politik dalam menyebarkan Injil. Namun pada tahun 1529, Zwingli gagal menggabungkan kekuatan Protestan untuk melawan keluarga Habsburg. Nah, karena penolakan dari Luther, Zwingli tewas dalam pertempuran di kapal yang mengakibatkan gerakan reformasi di Swiss itu mengalami kemunduran. Lalu, Calvinis mulai berkembang menyempurnakan reformasi Zwingli, terutama pandangannya mengenai perjamuan kudus. Jadi, adanya pengaruh reformasi Zwingli terhadap Calvin terdapat pada kesamaan dalam pandangan teologis dengan menolak praktik Katolik. Nah, kemudian mengembangkan
teori reformasi yang dimana Calvin mengembangkan ide Zwingli dalam teologinya dan inspirasi gerakan reformasi di Eropa termasuk gerakan yang dipimpin oleh Calvinis. Oke, tanggapan kritis menurut kelompok kami yaitu dari struktur dan alur pembahasan yang telah disampaikan dapat memudahkan untuk pembaca dalam tuntutan alur sejarah. Dikarenakan setiap sistematis topik yang terbagi menjadi bab-bab yang saling berhubungan, mulai dari latar belakang yang menjadi pendukung praktik keagamaan di dalam abad pertengahan, hingga awal mulanya dan terjadi pelaksanaan reformasi di dalam topik Luther dan Zwingli. Makalah ini berhasil melahirkan poin-poin dari akar pemicu reformasi, hingga cakupan reformasi yang meluas. Namun, makalah ini juga banyak menghasilkan materi dasar dari sumber luas untuk bahan dalam melengkapi pemahaman yang kurang tersampaikan. Poin yang tersampaikan di dalam materi ini kurang mendalam. Sejarah reformasi gereja menunjukkan bahwa ketika kekuasaan dan tradisi keagamaan kehilangan makna rohaninya, muncul panggilan untuk pembaruan iman yang sejati. Gerakan reformasi yang dimulai dari tokoh-tokoh Martin Luther dan Zwingli menjadi tanda bahwa gereja perlu kembali pada inti Injil, yaitu keselamatan oleh kasih karunia dan iman, bukan oleh kekuasaan atau praktik keagamaan yang menyimpang. Semangat reformasi ini tetap relevan bagi gereja masa kini, yang sering dihadapkan pada formalitas, politik, dan kemewahan. Nilai-nilai keberanian, ketulusan, dan kesetiaan pada kebenaran yang diperjuangkan para reformator menjadi pengingat bahwa gereja dipanggil untuk terus membarui diri, hidup dalam pertobatan, serta meneladani Kristus dalam pelayanan dan kasih. Dengan demikian, reformasi bukan hanya peristiwa sejarah,